Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dari kelas Geografi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus lintas yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Luas wilayah daratan Indonesia kurang lebih 2.012.000 km persegi dan luas perairannya kurang lebih 5.800 km persegi. Hal ini mengidentifikasi bahwa daerah perairan Indonesia lebih luas daripada daerah daratan. Untuk itu, pengetahuan mengenai kelautan menjadi sangat penting untuk dipelajari dan diteliti. Di antara adalah fenomena fisik air laut atau berupa arus laut Indonesia. Di sini arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan oleh tiupan angin, perbedaan massa, atau pergerakan gelombang panjang pada masa berbagai keperluan yang menunjang kehidupan manusia. Akan tetapi penelitian tentang arus laut itu sendiri masih sedikit dilakukan, terutama di wilayah perairan Indonesia. Lokasi dan topografi alur laut yang membentuk arus lintas Indonesia ditunjukkan pada gambar tersebut. Dari gambar tersebut, Selat Lombok memiliki kedalaman 300 meter dengan lebar 35 km dan arus berkecepatan antara 0,286 meter per detik ke timur hingga 0,67 meter per detik ke barat, rata-rata 0,25 meter atau detik ke barat. Arus di Ombai berkecepatan mulai dari 0,12 meter per detik ke timur hingga 0,16 meter per detik ke barat. Pada tahun 2004 sampai 2006, 11 pelampung mengukur ditambahkan di alur masuk dan keluar Arlindo dan ditempatkan untuk mengukur pengaruh setiap alur laut sebagai bagian dari program internasional Nusantara Stratification and Transport. Ada banyak sirkulasi dan arus angkut di lautan Indonesia selain arus muson besar pada bulan Juni hingga Agustus. Angin tenggara muson barat daya berhembus dari Indonesia yang mendorong divergensi Ekman yang kuat atau tiupan ke barat daya di belahan bumi selatan dapat meningkatkan Arlindo menjadi 15 SV. Pada Desember sampai Februari, angin muson barat daya meredam Arlindo secara langsung. Semasa transisi muson, angin barat kencang di Samudra Hindia Timur mendorong gelombang Kelvin yang menggerakkan air bawah di Katulistiwa yang menyebar melintas arus lintas Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi arus laut Indonesia. Antara lain yang pertama yaitu bentuk topografi dasar laut dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Mungkin dari beberapa sistem lautan utama yang ada di dunia dibatasi oleh massa daratan dari 3 sisi dan pula oleh arus ekuatorial counter di sisi yang keempat. Batas-batas ini menghasilkan sistem aliran yang hampir tertutup dan cenderung membuat aliran mengarah dalam suatu bentuk bulatan. Lalu yang kedua yaitu gaya Coriolis atau arus Erkam. Gaya ini merupakan gaya yang dapat mempengaruhi aliran massa air, di mana gaya ini akan dibelokkan arah mereka dari arah yang lurus. Gaya Coriolis juga dapat menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan arah arus yang kompleks. Susunannya yang terjadi sesuai dengan semakin dalamnya kedalaman laut dalam suatu perairan. Lalu yang ketiga yaitu perbedaan densitas serta upwelling dan skinkin. Perbedaan densitas ini dapat menyebabkan timbulnya suatu aliran massa air yang timbul dari laut yang dalam di daerah kutub selatan dan kutub utara ke arah daerah tropik. Perbedaan ini juga dapat mempengaruhi arus laut yang ada di Indonesia. Dan adapun juga jenis-jenis arus dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan penyebab terjadinya. Itu ada arus Ekman sama arus termohaline. Lalu kemudian ada arus geostropik
Lalu berdasarkan kedalaman itu ada arus permukaan dan arus dalam. Lalu selanjutnya yaitu pengaruh arus laut terhadap kehidupan. Yang pertama itu adalah berpengaruh terhadap persebaran biota laut. Di ekosistem laut, faktor fisik yang mempengaruhi distribusi antar spesies dari pesisir hingga laut lepas adalah salinitas, suhu, dan pergerakan massa di udara. Terus kemudian di ekosistem terumbu karang, komunitas ikan terumbu karang merupakan biota yang terlibat jelas kelimpahannya, keanekaragaman dan perannya baik secara ekologis dan ekonomis di dalam ekosistem terumbu karang. Keberadaan dan sebaran ikan terumbu karang tidak lepas dari pengaruh faktor fisik perairan seperti gelombang dan arus permukaan. Arus laut juga dapat mempengaruhi terhadap persebaran biota laut atau hewan-hewan yang ada di dalam laut. Ini karena banyak sekali biota-biota laut, hewan-hewan laut yang mengalami migrasi dari suatu tempat ke tempat lain karena kondisi air laut yang kurang memadai, sehingga biota-biota laut tersebut akhirnya pindah ke laut Indonesia. Contohnya yaitu ikan tuna yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Ini juga dapat disebut sebagai sumber daya laut, yang merupakan sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut, flora ataupun fauna, mulai dari organisme hingga paus pembunuh dan habitat laut, mulai dari perairan dalam sampai ke pasang surut di pantai, dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Berbagai orang memanfaatkan dan berinteraksi dengan lingkungan laut, mulai dari pelaut, nelayan komersial, pemanen karang, ilmuwan, dan lain-lainnya. Hal ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan baik rekreasi, penelitian, industri, dan kegiatan lain yang bersifat komersial. Lalu selanjutnya yaitu berpengaruh terhadap persebaran sedimentasi atau material batuan. Arus sebagai salah satu parameter hidrooseanografi yang memiliki peran aktif terhadap sebaran sedimentasi tersuspensi. Arus juga dapat mengakibatkan sedimentasi yang telah mengalami pengendapan kembali terangkat ke kolom perairan akibat dari proses turbulensi. Hal ini mengakibatkan konsentrasi sedimen tersuspensi meningkat. Sedimen tersuspensi adalah material organik maupun anorganik yang melayang di dalam kolom air sebelum mengalami pengendapan dasar perairan. Sedimen tersuspensi dapat memicu pencemaran, akibatnya yaitu terjadinya kekeruhan di perairan tersebut. Arus sebagai salah satu parameter yang memiliki peran aktif. Cuaca juga sangat menentukan para nelayan untuk mencari ikan. Apabila cuacanya buruk, maka nelayan tidak bisa mencari ikan karena hal tersebut dapat membahayakan nelayan. Hal tersebut juga dapat menimbulkan pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan fenomena naik dan turunnya tinggi permukaan laut. Secara aktivitas ke laut sangat bergantung pada keadaan laut itu sendiri, seperti cuaca dan gelombang. Fenomena yang sangat sering terjadi tidak hanya di Indonesia maupun di luar bumi manapun, yaitu fenomena pasang surut air laut. Untuk masyarakat Indonesia, pasang surut air laut bukanlah hal asing lagi. Pasang surut air laut merupakan fenomena naik dan turunnya tinggi permukaan laut secara periodik. Fenomena ini dapat diamati sepanjang hari dan malam dan terjadi di lautan dalam maupun di pantai. Pasang surut air laut ini disebabkan karena adanya interaksi gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Dikarenakan bulan jauh lebih dekat dengan bumi dibandingkan matahari, maka dampak gravitasinya pun lebih besar terhadap bumi dibandingkan matahari. Dikarenakan adanya pengaruh posisi di permukaan bumi, perbedaan bintimetri dan struktur pantai, maka pola pasang surut dapat dibedakan menjadi satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dari arus laut Indonesia. Untuk dampak positifnya itu banyaknya jenis ikan yang beragam dan melimpah. Hal ini juga dapat menambah aset negara, menguntungkan bagi nelayan-nelayan untuk mencari perekonomian, terus lalu kemudian memutarkan roda-roda ekonomi sehingga
akan menimbulkan atau meningkatnya kesejahteraan sosial. Lalu ada dampak negatif dari arus laut Indonesia. Nah, yang pertama yaitu dapat mengikis bibir pantai. Hal ini terjadi karena kekuatan angin yang sangat besar sehingga ombak tersebut terhempas ke pesisir hingga mengalami benturan yang sangat keras sehingga dapat merusak bibir-bibir pantai yang ada di sekitar pantai. Lalu banyak sekali ikan-ikan besar yang terdampar karena terbawa oleh arus laut tersebut yang sangat besar. Hal ini juga dapat menimbulkan banyak sekali kematian pada hewan-hewan besar seperti ikan paus, hiu, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.